Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Regulasi Desentralisasi Pemerintah dalam Lingkup Pendidikan. Yang beranggotakan Ahmad Hasan Romi, Pani Amrina Rosyada, Habib Toha, Amai Karina, dan saya Inayatun Nawasih Wani Inggali. Pembahasan pertama kita adalah mengenai pengertian desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin de, yang artinya lepas atau sentrum atau pusat, dan dapat juga diartikan sebagai melepas dari pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bab 1 Pasal 1, desentralisasi adalah menyerahkan kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah otonom atau daerah untuk mengatur dan memberi kebijakan dari pemerintah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa sistem pemerintah yang lebih banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Menurut Hogerworth dalam Hasbullah 2010, desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintah serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan proses di mana pemerintah yang lebih tinggi melimpahkan wewenang kepada pemerintah yang lebih rendah dalam berbagai aspek seperti pelaksanaan, pemanfaatan fasilitas, penyusunan kebijakan, pembiayaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah konsep desentralisasi pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pada bab hak dan kewajiban masyarakat pasal 8 yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pada bab 9 disebutkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban dalam memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya bagian keempat tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah pasal 11 ayat 2. Disebutkan bahwa pemerintah serta pemerintah daerah wajib menjamin adanya dana untuk kemaslahatan pendidikan bagi seluruh warga negara dari umur 7 tahun hingga 15 tahun. Dan bagi perguruan tinggi, pada pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki hak otonom dalam mengelola sendiri lembaga pendidikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep desentralisasi atau otonomi daerah mengandung makna yang luas dari filosofi, misi, tujuan, serta isi dan manajemen pendidikan itu sendiri. Hasilnya, setiap daerah memiliki visi dan misi terhadap pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan berbagai penelitian dan kajian yang mendalam mengenai tren perkembangan masyarakat untuk membentuk konstruksi masyarakat di masa yang akan datang sesuai
karakteristik bangsa dan perspektif Pancasila. Tujuan desentralisasi pendidikan yang pertama, pertumbuhan ekonomi menjadi cepat. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, maka akan berpengaruh terhadap ekonomi, jadi jauh lebih cepat. Yang kedua, efisiensi manajemen meningkat. Yang ketiga, bidang keuangan dalam distribusi menjadi lebih tanggung jawab. Yang keempat, dari distribusi kekuasaan akan menaikkan demokratisasi. Yang kelima, dari deregulasi, kontrol lokal akan lebih besar. Yang keenam, kualitas pendidikan naik. Yang ketujuh, pusat dari kekuasaan menjadi netral. Dan yang kedelapan, pendidikan yang berbasis keinginan pasar. Sebenarnya tujuan dari desentralisasi pendidikan itu banyak dan berbeda-beda. Apabila ingin menaikkan kapasitas metode belajar mengajar dan menaikkan kapasitas yang diperoleh dari metode belajar mengajar tersebut, maka pada kasus ini desentralisasi pendidikan akan lebih ditujukan pada perbaikan belajar mengajar. Sedangkan apabila tujuan desentralisasi pendidikan untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah pada sektor pendidikannya, maka hal ini akan lebih difokuskan pada pemberian kekuasaan yang lebih banyak untuk pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat leluasa untuk mengatur pendidikan di sekolah pada daerah tersebut. Dengan adanya desentralisasi pendidikan akan memberikan manfaat berupa peluang untuk kegiatan proses belajar mengajar akan menjadi meningkat. Jadi mutu kegiatan belajar akan meningkat. Sehingga hal tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap daerah masing-masing. Karena pembiayaan pendidikan, pengelolaan sarana prasarana, manajemen pendidikan akan lebih bagus dan tidak sia-sia apabila dikelola oleh daerah masing-masing. Dan pada akhirnya, pemerataan mutu pendidikan di Indonesia akan membaik. Selanjutnya, kita akan membahas syarat agar proses desentralisasi pendidikan berhasil. Yang pertama, dalam pelaksanaan pendidikan di sebuah sekolah, kepemimpinan diselenggarakan dengan demokratis serta partisipatif. Jadi dalam pelaksanaan pendidikan di sebuah sekolah di daerah, itu kepemimpinannya itu harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan harus dijalankan dengan transparan, tanggung jawab, dan bijaksana. Yang selanjutnya, dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, maka sebaiknya dilakukan secara bertahap serta berkelanjutan agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi proses desentralisasi pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap, tidak langsung semuanya. Jadi bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir, diterapkannya deregulasi, yakni proses pemangkasan jalur birokrasi yang terlalu ketat dan panjang. Deregulasi juga bisa diartikan sebagai penyederhanaan rantai birokrasi yang terlalu banyak. Proses layanan pendidikan semestinya bukan mempersulit dan memperlambat proses, melainkan melancarkan proses layanan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat.
Yang selanjutnya adalah penyebab kurang pemerataan pendidikan di Indonesia. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Pertama, kita bahas faktor internal dulu. Yang pertama ada pemfokusan atau sentralistik pada manajemen. Apabila sistem pendidikan yang diolah secara sepihak atau sentralistik, maka hal ini menjadi penyebab tidak majunya pendidikan pada Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh sistem kekuasaan yang dipegang penuh oleh pusat. Karena pada hakikatnya, kendala pada pendidikan di sekolah, para guru dan kepala sekolah lah yang mengetahui betul apa yang sebenarnya terjadi, apa yang seharusnya dibutuhkan dan dievaluasi pada pendidikan di sekolah tersebut, sehingga sekolah tersebut mutu serta kualitas pendidikannya dapat meningkat sesuai harapan. Kekuasaan yang berpusat merupakan sebab terjadinya semangat masyarakat menjadi menurun, karena masyarakat merasa tidak ikut berpartisipasi pada peningkatan mutu sekolah tersebut, karena sekolah merupakan punya masyarakat, sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab pada sekolah tersebut, dan untuk pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan kepada sekolah yang tidak mampu. Yang kedua, prosedur pendanaan pemerintah. Biaya pendidikan yang berpusat dan berasal dari pemerintah telah diadakan lewat jatah langsung dan prosedur persaingan untuk proyek investasi. Yang selanjutnya, manajemen dan organisasi. Dinas Pendidikan menaungi lembaga pendidikan pemuda di dalam lembaga yang harus tunduk pada aturan yang berlaku secara serentak untuk keseluruhan lembaga pendidikan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah globalisasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang diiringi dengan berkembangnya zaman, globalisasi telah membawa hal-hal baru dalam lingkungan dan proses pendidikan nasional, hingga terjadi transformasi secara multidisipliner dan komprehensif. Yang kedua, perkembangan ekonomi nasional. Di masa pasca kritis dalam proses pemulihan ekonomi nasional dikendalikan oleh lembaga moneter internasional yang sangat kuat. Yang ketiga adalah faktor politik. Yang selanjutnya kita akan membahas kebijakan pemerintah. Di sini dalam pemerataan pendidikan dan penyetaraan sekolah di berbagai daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah daerah dan pusat memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan bagi setiap warga hingga menjamin dana untuk terselenggaranya pendidikan, terutama yang berusia 7 tahun hingga 15 tahun. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerataan dan perluasan. Pemerataan pendidikan mempunyai arti yang lebih dominan kepada pemerintah yang memiliki upaya untuk melakukan ke seluruh masyarakat agar memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Contohnya dengan semua warga Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar kita.
Yang kedua, perluasan pendidikan sendiri dominan kepada pemerintah mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan hingga meluncur ke daerah pelosok dan terpencil. Juga penempatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Jadi, untuk perluasan pendidikan sendiri lebih dominan kepada pemerintah untuk mengupayakan sarana dan prasarana di setiap daerah agar tercukupi sarana dan prasarananya hingga ke daerah pelosok juga. Lalu penempatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. See you next time.